Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 yang beranggotakan. Yang pertama Andika NIM 201200019. Yang kedua Angga Wahyu Pratama NIM 201200020. Yang ketiga Anisya Wahyu Widiansyah NIM 201200021. A. Pembentukan Kerajaan Utsmani. Asal mula silsilah Turki Utsmani dari suku Argus. Semula mereka tinggal di sebelah utara negeri Cina selama 3 abad. Karena adanya serangan Mongol, mereka pindah ke daerah barat untuk mencari tempat pengungsian di Asia Kecil, ke tempat-tempat saudara mereka, yaitu bangsa Turki Saljuk. Suku pengembara ini masuk dalam kelompok Kayi. Ketika bangsa Mongol menyerang dunia Islam, pemimpin suku Kayi Sulaiman Syah mengajak anggota suku untuk menghindari serbuan bangsa Mongol tersebut dan eksodus ke barat dari Khurasan menuju Armenia. Bangsa Mongol terus menyerang dan menaklukkan wilayah Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Quaraj Syam tahun 1199 sampai 1220. Sulaiman Syah meminta perlindungan kepada Jalal al-Din, pemimpin terakhir dinasti Khwarezm Syah tersebut di Transoksania sebelum dikalahkan oleh pasukan Mongol. Jalal al-Din memberi jalan agar Sulaiman pergi ke barat, tepatnya Asia Kecil, dan di sanalah mereka menetap. Selama Sulaiman ingin pindah lagi ke Syam karena ancaman Mongol reda. Dalam usaha ke negeri Syam itu, pemimpin orang-orang Turki tersebut mendapatkan kecelakaan hanyut di sungai Euphrat yang tiba-tiba pasang karena banjir besar pada tahun 1228. Mereka akhirnya terpisah menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama pulang ke negeri aslinya, dan kelompok yang kedua yang berjumlah sekitar 400 keluarga dipimpin oleh Etrogol atau Otrogol ala anak Sulaiman. Mereka akhirnya menghambakan dirinya kepada Sultan Ala-Din II dari Turki Saljuk Rum yang pemerintahan pusat di Konya, Anatolia, Asia Kecil. Bangsa Saljuk yang serumpun dan seagama dengan orang-orang Turki imigran tadi melihat bahaya bangsa Romawi Timur atau Bizantium. Dengan bantuan orang-orang Turki imigran tersebut, bangsa Saljuk menang atas Romawi. Sultan memberi hadiah kepada Ertugrul, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Bizantium. Ertugrul mulai merintis sebuah imperium besar dengan terus merongrong wilayah Bizantium. Ertugrul mempunyai putra bernama Utsman yang diperkirakan lahir tahun 1258. Namun Utsman itulah yang diambil sebagai bantuan untuk kerajaan Turki Utsmani. Ertugrul meninggal pada tahun 1280. Utsman ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Sultan Saljuk sangat gembira karena diangkatnya penerus dinasti ini. Beliau memberi hak istimewa kepada Utsman dan mengangkatnya menjadi gubernur dengan gelar bey di belakang namanya. Pada awal wilayah mereka berkuasa hanyalah sekitar 2000 km. Atas keberhasilan Ertugrul dalam mengabdikan kepada Sultan Alauddin, wilayah bertambah sekitar 4.800 km. Dengan demikian Utsman warisi wilayah kekuasaan yang cukup luas. Di tengah kepemimpinan Utsman tahun 1300 Masehi, tentara Mongol menyerang Saljuk dan menyebabkan terbunuhnya Sultan Alauddin. Dinasti Saljuk akhirnya berantakan, terpecah menjadi negara kecil-kecil. Pada saat inilah Utsman mendirikan kerajaan Utsmani. Perkembangan dinasti Utsmani. Pertama, Sultan Turki Utsmani. Raja-raja Turki Utsmani bergelar Sultan dan sebagian lainnya merangkap sebagai khalifah. Jabatan dirangkap tersebut khalifah dimulai sejak masa Sultan Salim I karena dialah yang mengambil alih derajat tersebut dari Al-Mutawakkil 'alallah
salah seorang keturunan Bani Abbasiyah yang menyelamatkan diri dari serangan Mongol terhadap Baghdad pada tahun 1235 Masehi. Dalam tempo waktu 625 tahun, yaitu pada tahun 1299 sampai 1924, telah berkuasa sebanyak 38 sultan. Mereka itu adalah yang pertama Utsmani pada tahun 1299 sampai 1326. Yang kedua Orkhan, merupakan putra Utsmani I pada tahun 1326 sampai 1359. Yang ketiga Murad, putra Orkhan I pada tahun 1359 sampai 1389. Yang keempat Bayazid, putra Murad I pada tahun 1389 sampai 1402. Yang kelima Muhammad, putra Bayazid I pada tahun 1403 sampai 1421. Yang keenam Murad II, putra Muhammad I pada tahun 1421 sampai 1451. Yang ketujuh Murad II Al-Fath, putra Murad II pada tahun 1451 sampai 1481. Yang kedelapan Yazid II, putra Muhammad I pada tahun 1481 sampai 1512. Yang kesembilan Salim I, putra Bayazid II pada tahun 1512 sampai 1520. Yang kesepuluh Sulaiman Al-Khanuni, putra Salim I pada tahun 1520 sampai 1566. Yang ke-11 Salim II, putra Sulaiman pada tahun 1566 sampai 1573. Yang ke-12 Murad II, putra Salim II pada tahun 1573 sampai 1596. Yang ke-13 Muhammad II, putra Murad XIII pada tahun 1596 sampai 1603. Yang 14 Ahmad II, putra Muhammad III pada tahun 1603 sampai 1617. Yang ke-15 Mustafa I, putra Muhammad III pada tahun 1617 sampai 1618. Yang ke-16 Suman I pada tahun 1618 sampai 1622. Yang ke-17 Murad I yang kedua kalinya pada tahun 1622 sampai 1623. Yang ke-18 Murad IV, putra Muhammad I pada tahun 1623 sampai 1640. Yang ke-19 Ibrahim I, putra Ahmad I pada tahun 1640 sampai 1648. Yang ke-20 Muhammad II, putra Ibrahim I pada tahun 1648 sampai 1687. Yang ke-21 Sulaiman I, putra Ibrahim I pada tahun 1687 sampai 1691. Yang ke-22 Ahmad II, putra Ibrahim I pada tahun 1691 sampai 1696. Yang ke-23 Mustafa II, putra Muhammad IV pada tahun 1695 sampai 1703. Yang ke-24 putra Ahmad II, putra Muhammad IV pada tahun 1703 sampai 1730. Yang ke-25 Muhammad I, putra Mustafa II pada tahun 1730 sampai 1754. Yang ke-26 Utsman III, putra Mustafa II pada tahun 1754 sampai 1757. Yang ke-27 Mustafa III, putra Ahmad III pada tahun 1757 sampai 1774. Yang ke-28 Hamid, putra Ahmad III pada tahun 1774 sampai 1788. Yang ke-29 Salim III, putra Mustafa III pada tahun 1789 sampai 1807. Yang ke-30 Mustafa IV pada tahun
1807 sampai 1808. Yang ke-31 Mustafa II putra Abdul Hamid 1808 sampai 1839. Yang ke-32 Abdul Majid putra Muhammad II pada tahun 1839 sampai 1848. Yang ke-33 Abdul Aziz putra Muhammad II pada tahun 1848 sampai 1861. Yang keempat Murad V putra Abdul Majid II pada tahun 1861 sampai 1876. Yang ke-35 Abdul Hamid II putra Abdul Majid I pada tahun 1876 sampai 1909. Yang ke-36 Muhammad VI putra Abdul Majid I pada tahun 1909 sampai 1918. Yang ke-37 Muhammad VI putra Abdul Majid I 1918 sampai 1922. Yang ke-38 atau yang terakhir Abdul Majid II pada tahun 1922 sampai 1924. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Wahyundiansyah. Saya dari kelompok 7 akan presentasikan tentang masa kejayaan dinasti Utsmani. Dinasti Utsmani mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Salim I. Sultan Salim I memfokuskan ekspansi ke arah selatan Turki. Ia mempersatukan Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium dalam satu kekuasaan. Inilah kejayaan yang telah dicapai oleh dinasti Utsmani, di antara lain adalah 1. Bidang militer dan pemerintahan masa kepemimpinan. Ortoge sampai Orkan merupakan masa pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut dengan Janissary atau Inkisyariyah. Selain itu, kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang dibawahi oleh gubernur. Gubernur mempelai daerah tingkat 1, di bawahnya ada bupati. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan budaya kebudayaan. Kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Sedangkan organisasi, pemerintahan, dan kemiliteran diserap dari Bizantium. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi, sosial, di kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari Arab. Dalam ilmu pengetahuan, kerajaan Turki Utsmani tidak begitu menonjol sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militer, sehingga dalam khasanah intelektual Islam tidak ada ilmuwan yang terkemuka di kerajaan tersebut. Yang ketiga, dalam bidang keagamaan. Agama dan tradisi masyarakat Turki mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terkait dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Para mufti menjadi penjabat tertinggi dalam urusan agama sekaligus berwenang memberikan fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi di masyarakat. Pada perkembangan selanjutnya, diketahui bahwa Turki menjadi negara sekuler dalam beberapa dekade. Namun setelah naiknya Tayyip Erdogan menjadi presiden Turki, Erdogan memutarbalikkan berbagai undang-undang yang diterapkan oleh Antarut, bahkan kampanye menyerahkan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Wahyu Pratama akan menjelaskan sedikit tentang masa kemunduran kerajaan Utsmani. Setelah beberapa abad, kerajaan Utsmani bersumbangsih dalam perkembangan Islam dan pernah menguasai kerajaan besar di dunia seperti Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Kerajaan ini mengalami kemunduran baik dalam bidang ekonomi, kebudayaan, bahkan di bidang militer. Kemunduran ini terjadi setelah meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Khoinuni pada tahun
1704 Hijriah atau 1566 Masehi. Karena kerajaan Utsmani adalah kerajaan besar, jadi kemundurannya tidak terjadi secara cepat, perlahan, namun pasti. Masa-masa drastis di abad 17 sampai 18 Masehi dan akhirnya pada abad 20 Masehi kerajaan ini benar-benar runtuh. Faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Utsmani. 1. Wilayah yang terlalu luas. Karena wilayah yang sangat luas itu menyebabkan kesulitan dalam proses administrasi kekuasaan. Di Asia meliputi Asia Kecil yaitu Armenia, Syria, Irak, Hijaz, Yaman. Di benua Afrika yaitu Mesir, Libya, Tunisia, dan Aljazair. Sedangkan di Eropa meliputi Bulgaria, Yunani, Yugoslavia, Albania, Hungaria, dan Rumania. 2. Penduduk yang hidrogen. Karena luasnya wilayah yang menyebabkan masyarakat hidrogen yang mana membutuhkan organisasi pemerintahan yang teratur. Perbedaan bangsa ini menyebabkan sering terjadi pemberontakan di Turki Utsmani. 3. Kelemahan para penguasa. Setelah pemerintah Sultan Sulaiman Al-Khoinuni, para penguasa Turki Utsmani orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. 4. Budaya pungli. Budaya pungli ini sudah mendarah daging di kerajaan Utsmani, yang mana penguasa yang akan mencapai jabatan yang diinginkan, ia harus membayar untuk mendapatkannya. 5. Pemberontakan tentara Janissary. Tentara yang dibina sendiri oleh Turki Utsmani dan kemajuan ekspansi kerajaan Utsmani sangat ditentukan oleh tentara Janissary. Dengan demikian bisa dibayangkan bagaimana kalau para tentara ini memberontak. Pemberontakan ini terjadi 4 kali, yaitu pada tahun 1525 Masehi, 1632 Masehi, 1727 Masehi, dan 1826 Masehi. 6. Ekonomi merosot. Kerajaan ini mengalami ekonomi yang merosot karena akibat perang yang tak kunjung berhenti. Pendapatan menurun, tetapi belanja negara semakin meningkat karena untuk membiayai perang tersebut. Terjadinya stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi. Kerajaan Utsmani kurang berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan kekuatan militer. Kekuatan militer yang tidak diimbangi oleh pengembangan teknologi menyebabkan kerajaan ini tidak mampu menghadapi persenjataan musuh yang sudah canggih dari Eropa yang sudah canggih.